Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Di malam hari ini kita lanjutkan kembali yaitu surat Al-Baqarah ayat 250. Surat Al-Baqarah ayat 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Walamma, dan tatkala atau ketika barozu, mereka telah nampak. Mereka ini adalah yaitu Raja Jalut dan tentaranya. Lijaluta, kepada Jalut, wa junudihi, dan tentaranya. Qalu, mereka berdoa. Nah, ini yang berdoa adalah yaitu Raja Talut dan tentaranya. Rabbana, ya Rabb kami, afriq, tuangkanlah, curahkanlah, alaina, atas kami, sabar, kesabaran, wathabit, dan kokohkanlah aqdamana ini aslinya tapak kakinya, bisa diartikan pendirian kami, itu aqdamana. Wangsurna, dan tolonglah kami, alal qaumi, atas kaum al-kafirin, yaitu orang-orang yang kafir atau yang ingkar. Jadi pada ayat atau surat Al-Baqarah ayat 250 ini menceritakan kisah tentang Raja Talut yang saat itu yaitu melawan Raja Jalut, dan ini sudah yaitu bertemu di medan perang. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, jadi pada saat yaitu Raja Jalut dan tentaranya ini sudah nampak, begitu nampak, artinya berarti ini sudah siap untuk berperang. Maka pada saat itu Raja Jalut dan tentaranya ini tidak buru-buru artinya mapak atau langsung berperang, tidak. Tapi dia mendahulukan berdoa kepada Allah. Nah, ini pentingnya. Dari ayat ini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa di dalam menghadapi apapun, sebelum kita menghadapi, maka kalau menurut ayat ini kita berdoa terlebih dahulu. Apapun yang kita hadapi. Nah, disinilah pentingnya yaitu sebuah doa. Karena banyak orang yang menganggap doa itu adalah remeh, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Banyak orang yang jarang berdoa, hanya mengandalkan ikhtiar usahanya secara lahir. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa doa itu disebutkan di dalam hadis, ad-du'a'u wal ibadah.
doa itu sudah masuk yaitu taraf ibadah. Dan doa itu adalah ibadah yang paling mulia. Ini banyak disebutkan di dalam hadis ya. Ibadah yang paling mulia. Kenapa? Karena orang yang berdoa itu dia sudah yakin kepada Allah, iman kepada Allah bahwa Allah itu sempurna. Dan manusia itu sangat lemah sekali. Tidak punya kemampuan apa-apa dan tidak punya apa-apa. Jadi ibadah yang paling mulia. Selain itu disebutkan di dalam hadis bahwa doa tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir, kata Nabi, kecuali yaitu doa. Oleh karena itu dengan doa insya Allah mampu merubah sebuah takdir. Ya. Terus yang ketiga, doa itu adalah yaitu sebuah senjata. Ad-doa usaiful mukmin. Doa itu pedang senjata bagi orang mukmin. Cuman senjata doa ini adalah bisa digunakan berbagai macam perkara yang kita hadapi. Ini doa. Ya. Lain dengan senjata-senjata yang lain. Mungkin kalau jenengan punya pisau paling bisanya hanya untuk apa? Misalnya ngiris apa atau mungkin memotong apa, cuma itu. Tapi doa ini sesuai dengan perkara yang kita hadapi. Kalau kebetulan perang maka sebagaimana yaitu apa? Artinya Raja Tolut, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Kenapa saat itu Raja Tolut dan tentaranya, kalau kemarin saya katakan hanya sekitar 4.000, tapi Raja Jalut ini sudah berlipat-lipat. Untuk menghadapi ini tidak mungkin menang kalau ini hanya mengandalkan kekuatan manusia. Sekuat apapun, kalau hanya 4.000 misalnya lipat 3, maka akan kalah. Maka orang yang beriman, termasuk orang-orang yang ikut berperang ini, ada ulamanya, orang yang faham, maka dia mengajak untuk apa? Berdoa kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang punya kekuatan. Maka doa ini penting. Sebagaimana Nabi kita juga begitu. Ketika berperang pada perang Badar, yang saat itu jumlah tentara orang kafir Quraisy itu adalah sekitar 1.000, maka jumlah orang mukmin itu hanya 319. Nah ini kan bisa dikatakan 3 kali lipat. Maka Nabi pun berdoa. Nah, ini saya carikan doanya ya. Nah. Nabi pada saat perang Badar itu juga berdoa kepada Allah. Jadi kalau jumlahnya cuma 319, musuhnya adalah 1.000, maka 3 kali lipat. Kalau menurut akal tidak mungkin akan menang kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah. Sehingga Nabi ini berdoa, Allahumma ini nggih, anjidli ma wa'attani. Ya Allah, wujudkanlah untuk kami, kata Nabi nggih, apa yang engkau janjikan. Allahumma atima wa'attani. Ya Allah, berikanlah apa yang engkau janjikan. Allahumma innuhlika hadhil isabatu min ahlil Islam la tubat fil ard, kata Nabi. Ya Allah, jika sekumpulan kaum muslimin ini binasa, maka tidak akan ada orang yang menyembah engkau di muka bumi. Maka betul Bapak Ibu, dengan doa ini maka Allah benar-benar memberikan yaitu apa? Pertolongan. Allah mengirimkan yaitu jundullah, para malaikat ini dikirim oleh Allah sebagai tentaranya. Sehingga saat itu 319 ketika dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, jumlahnya itu berlipat-lipat. Dan orang muslim tidak tahu, itu yang tahu hanya Nabi.
Jadi musuh ini melihat orang muslim itu begitu banyak sampai gentar. Akhirnya apa? Mendapatkan kemenangan. Maka kalau kepingin mendapatkan kemenangan Bapak Ibu, sebagaimana yang dicontohkan salafus soleh, juga pendahulu-pendahulu kita, orang alim, ulama, soleh, solihah, itu pertama mesti berdoa sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Ya. Mau pergi, karena apa? Doa adalah senjata, maka kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Diserahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan Allah menjamin akan keselamatan. Maka Bapak Ibu bisa dimasukkan dalam aktivitas kita, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kita mau apa? Mau berdagang, maka berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Ya, bisa memakai doa, Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, bisa pakai itu. Ya Allah, berilah aku ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, artinya yang halal, bagus, ya, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Atau memakai doa yang lain, monggo. Insya Allah kalau kita sebelum aktivitas misalnya berdagang berdoa kepada Allah, memohon rezeki kepada Allah, insya Allah Allah pun akan memberikan rezeki. Itu nih. Kalau misalnya menghadapi masalah keluarga, barangkali ada anak yang mungkin dipandang kurang enak akhlaknya, maka kita berdoa kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan nasihat kita. Pagi sore anak dinasehati tapi tidak pernah didoakan. Coba didoakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi anak itu ketika dipandang biar enak, ngademno ati. Nggih, Allah, atau yaitu doa yang lain, Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair, dan selanjutnya. Monggo. Yang penting anak ini didongani. Jangan cuma ngandalkan dinasehati, engko lek gak manut yo dipukul, lek gak ngono disentak. Jangan ngandalkan itu. Karena yang bisa menaklukkan hati itu hanya Allah. Kita itu cuman perantara mawon. Allah yang bisa menaklukkan hatinya. Oleh karena itu jangan tinggalkan doa. Ini penting. Sakit nggih ngoten. Jangan mengandalkan hanya ke dokter nggih, atau beli obat ke toko. Misalnya pusing, budrek. Nah, coba berdoa kepada Allah, bukan coba nggih, tapi kita harus berdoa kepada Allah. Doanya Nabi Ayub, Rabbi anni masanyal dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, sesungguhnya aku tertimpa penyakit, Engkaulah Maha Penyayang di antara penyayang. Cukup halus Nabi Ayub niku ketika berdoa. Kalau Nabi Ibrahim ketika sakit doanya apa? Wa idza maritu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Setelah itu minum obat. Insya Allah sehat. Itu ide. Bahkan bagi orang yang tidak mau berdoa, itu dianggap oleh Allah sebuah kesombongan. Jangan lihat di dalam surat Mukmin atau surat Ghafir ayat 60. Okay. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, Rabbmu berkata, mintalah, ud'uni astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Kita disuruh minta. Maka kalau kita minta kepada Allah, semakin banyak meminta, maka Allah semakin suka. Tapi Allah lebih suka kalau ada orang itu adalah memohon kepada Allah supaya dirinya dijadikan orang yang sehat. Itu paling disukai oleh Allah. Kenapa? Orang yang sehat itu pertama, ketika ibadah itu kuat, mencari rezekiku kuat. Oleh karena itu Allah paling suka kalau hambanya itu memohon untuk kesehatan dirinya atau kesehatan
saudaranya. Biar ibadahnya kuat. Nggih. Mencari rezeki kuat, mencari ilmu kuat. Salate ya kuat, ngajine ya kuat. Sebab napa? Sehat. Coba lek mboten sehat. Jenengan berangkatan masjid ngeten iki kan ya abot. Nggih. Oleh karena itu Allah paling suka bila hambanya itu memohon tentang kesehatan. Nah, di dalam surat Ghafir atau Mukmin ayat 60 tadi dilanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, artinya tidak mau berdoa, an ibadati, untuk ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Karena orang yang tidak pernah berdoa itu berarti menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya tidak butuh Allah, menganggap dirinya kuat, sehingga tidak pernah berdoa karena dirinya dianggap sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan. Itu dianggap oleh Allah adalah yastakbirun, orang-orang yang sombong. Terus ada yang punya alasan, kula niku lek njaluk bendo wino isin aja. Doa ada, minta kepada Allah katanya malu. Padahal Allah itu paling suka bila mana Allah itu dimintai. Paling suka. Semakin banyak meminta, maka Allah semakin senang. Maka kalau kita permintaan kita kok enggak kunjung dikabulkan, itu tandanya Allah mengharapkan kita senantiasa berdoa. Terus berdoalah. Allah suka dengan doa-doa hamba, dan pasti dikabulkan. Kalau tak kunjung dikabulkan, ini berarti menunjukkan Allah masih suka dengan doa kita. Kita berdoa terus. Toh doa itu adalah sebuah ibadah. Ojo kait ndonga sak wulan wis ngomong, aku wis ndonga sak wulan kok gak dikabul-kabulno iki ya apa. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Nggih. Orang yang paling dibenci oleh Allah. Kait ndonga sak wulan wis sambatan. Kita berdoa seterusnya. Karena itu adalah ibadah yang disukai oleh Allah. Nah, dari sini kembali kepada ayat ini, bahwa ketika Raja Jalut dan tentaranya nampak, maka Raja Talut dan tentaranya pun berdoa, Rabbana afrik alaina sabaran. Pertama yang dimohon adalah kesabaran. Kenapa? Perang itu perlu sabar. Agar tidak emosi, Bapak Ibu. Orang itu kalau berperang kok emosi, itu sudah kalah separuh. Sama dengan orang debat nih kok nggih. Orang debat kok emosi, itu sudah kalah separuh. Biasanya yang dikeluarkan, alasan dalil yang dikeluarkan mesti banyak yang salah dan artinya keliru. Karena sudah emosi. Maka orang ketika perang itu juga perlu kesabaran, ketenangan hati. Sehingga apa? Di dalam mengatur strategi berperang untuk mengalahkan musuh itu gampang ketika pikiran kita itu tenang, sabar. Tapi kalau hanya emosi, itu adalah akan kalah. Maka pertama yang diminta oleh Talut dan tentaranya adalah afrik alaina sabron, yaitu kesabaran. Karena penderitaan di dalam perang itu cukup banyak, Bapak. Bukan hanya dari musuh, kadang-kadang juga kehabisan bahan makan, juga kadang-kadang kehabisan senjata dan lain sebagainya, atau kadang-kadang dihadapkan pada kematian. Maka sabar itu sangat dibutuhkan ketika yaitu berperang. Wathabit, dan kokohkanlah aqdamana, pendirian kami. Saat itu Bapak Ibu, kalau musuh dilihat itu berlipat-lipat jumlahnya, ini kalau tidak dikokohkan imannya, tidak dikuatkan imannya kepada Allah, demi agama Allah, berjuang di jalan Allah, maka dia akan gentar. Dia akan takut ketika melihat musuh yang cukup banyak. Musuh yang cukup banyak, gentar dia. Kalau tentara Indonesia dulu, mungkin ini yang umum, sampai diciptakan lagu napa? Maju tak gentar.
Itu kan lagu semangat toh, untuk memberikan semangat. Tapi kalau di dalam Islam, tentu supaya tidak gentar, maka keimanan harus dikuatkan. Nggih. Jadi wasabit aqdamana. Iman kepada Allah dikuatkan, keyakinan dikuatkan, sehingga untuk menghadapi musuh ini tidak gentar, dan yakin akan doanya, bahwa doanya akan diterima oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah menurunkan bala tentaranya dari langit, atau yang disebut dengan juntullah, tentara Allah, yaitu dari para malaikat. Nah itu yang kedua. Yang diminta yang ketiga, wangsurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas kaum yang kafir. Artinya kalimat terakhir ini adalah kalimat untuk memohon kepada Allah, yaitu untuk mendapatkan kemenangan, meskipun jumlah tentaranya ini adalah amat sedikit. Tapi bagi Allah semuanya itu adalah sangat mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk yaitu mengalahkan manusia. Fahazamuhum, maka mereka mengalahkan, mereka maksudnya Raja Tolut mengalahkan Raja Jalut dan tentaranya biidnillah, atas izin Allah. Kalimat ini adalah menunjukkan ketauhidannya kepada Allah, Bapak Ibu. Jadi sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan itu kalau bukan karena biidznillah tidak akan bisa. Oleh karena itu ketika kita menjadi orang yang sukses, mungkin anak-anak kita sukses, rezeki kita sukses, jangan lupa keyakinan kita di dalam hati kita bahwa semuanya ini adalah atas izin Allah. Karena kalau bukan biidznillah, kita tidak menganggap ini biidznillah, itu nanti suatu saat kita akan menjadi orang yang sombong, kayak sinten Korun. Korun ketika ditanya, wahai Korun, kenapa hartamu banyak? Jawabnya apa? Kalau bahasa saya, karena kepandaianku, karena ilmuku. Nah, tidak pernah melibatkan Allah. Seakan-akan kesuksesan, keberhasilan, yang banyak harta dan kekuasaan itu hanya berkat ilmunya, tidak menganggap itu adalah dari Allah. Maka di dalam ayat ini kita diberikan sebuah pelajaran. Kesuksesan, keberhasilan, kemenangan biidznillah, semuanya itu adalah atas izin Allah. Karena di dalam ayat lain dikatakan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah, apapun itu. Sampai termasuk perkara yang paling kecil kita kelilipan misalnya, itu atas izin Allah. Atau mungkin kita terselak, itu atas izin Allah. Sampai tersandung pun itu semuanya atas izin Allah, dan itu sudah dicatat oleh Allah. Jangan dikira setiap apa yang kita kerjakan ini tidak dicatat, semuanya sudah ada catatannya di hadapan Allah. Maka semuanya yang terjadi adalah biidznillah. Nah, ini yang perlu menjadi keyakinan kita, Bapak Ibu, sebagai orang mukmin, orang muslim. Ketika kita punya kesuksesan apapun, maka yakinlah semuanya itu adalah atas izin Allah, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah atau bertakwa kepada Allah. Wa qatala, dan membunuh Dawud dan Nabi Dawud Jaluta kepada Jalut. Ini yang bisa mengalahkan, Bapak Ibu, ternyata yaitu Dawud yang saat itu menjadi tentaranya, termasuk bergabung di tentaranya, yaitu Raja Tolut. Kalau menurut kisahnya, Raja Jalut ini orangnya besar, dia itu senantiasa memakai baju besi, sampai kepalanya ini juga memakai, yaitu apa? Artinya yaitu dari besi. Sehingga tidak ada tentara manapun yang mampu mengalahkan. Bahkan kebiasaan Raja Jalut ini senantiasa mengajak berperang secara sendiri-sendiri. Lek cara sakniki diajak gulat, dijak ijen-ijenan. Nanti siapa yang bisa mengalahkan, maka nanti berperang. Ternyata Dawud ini kalau menurut kisah, dia itu
menggunakan cara bahasa mriki niku tepil Bapak Ibu. Nah, Nabi Daud atau sebelum saat itu belum diangkat menjadi nabi, dia itu kebiasaannya yaitu mengembala kambing. Biasanya kalau ada bahaya yang akan mengintai kambingnya, itu biasanya dibidik pakai tepil niku wau. Nah, ternyata ada manfaatnya dengan berlatih itu, ternyata bidikannya itu luar biasa jitu. Kalau menurut kisah, karena semuanya sudah terbungkus dengan apa? Baju besi. Maka yang dibidik oleh Daud adalah bagian di antara mata ini. Ini kan biasa lubang ya, lubang di antara mata ini. Kan begini biasanya. Nah, ternyata itu yang dibidik oleh Daud, dibidik pakai tepilnya tadi, ternyata terkena, langsung tersungkur. Setelah tersungkur, maka pedangnya diambil, setelah itu dipenggallah, yaitu kepalanya Jalut. Jadi setelah pakai ketapel, setelah itu tersungkur, setelah itu diambil pedangnya setelah itu dibabat, yaitu apa? Lehernya sampai putus. Maka saat itulah yaitu Jalut ini terkalahkan, dan Jalut ini dari Amalika, suku Amalika, yang saat itu senantiasa mengalahkan orang-orang Bani Israel. Itu suku Amalika. Nah, setelah Daud ini mendapatkan kemenangan, bahkan sebelum berperang, Raja Tolut ini sudah berjanji kalau nanti Daud bisa mengalahkan dan membunuh Raja Jalut, maka akan dinikahkan dengan putrinya Raja Tolut. Setelah itu dibagi, yaitu kekuasaannya atau mengganti menjadi raja. Ini Nabi Daud itu enggak. Wa atahu, dan memberikan kepadanya Allah al-mulka, kerajaan. Nah, setelah kemenangannya itu, maka dia mengganti, yaitu nikah dengan putrinya Raja Tolut. Setelah itu Raja Tolut ini meninggal, setelah itu diganti oleh yaitu Daud, atau Nabi Daud menjadi raja. Ini juga tidak begitu lama Bapak Ibu, karena usianya juga enggak panjang, sekitar 40 berapa ngoten tahun lah itu menjadi raja, enggak begitu lama. Yang kedua, selain menjadi raja, wal hikmah, dan diberikan oleh Allah hikmah atau kenabian. Saat itu juga diangkat oleh Allah menjadi nabi. Jadi nabi setelah yaitu Samuel atau Sam'un yang pertama kali, tak ingat bahwa Sam'un atau Samuel yang saat itu orang Bani Israel meminta agar diangkat sebuah raja, maka yang saat itu yaitu memberikan atau informasi dari Allah bahwa Tolut menjadi raja adalah yaitu Nabi Samuel. Nah, setelah Nabi Samuel maka diangkatlah yaitu Nabi Daud menjadi raja, juga menjadi nabi. Itu Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan, Allah mengajarkan mimma, dari apa yasa dia kehendaki. Setelah itu Nabi Daud diajari oleh Allah berbagai macam ilmu, bahkan suara merdunya yang terkenal Bapak Ibu. Jadi suaranya Nabi Daud itu sampai mampu melelehkan besi, mampu melelehkan besi, dan begitu indahnya yaitu suaranya Nabi Daud. Makanya lek sakniki enten suara sing indah, itu biasanya julukannya kayak suaranya Nabi Daud. Tidak ada suara terindah kecuali suaranya Nabi Daud. Atas kuasa Allah mampu melemahkan segala sesuatu. Dan Allah mengajarkan berbagai macam ilmu. Nah itu. Walaulah, dan seandainya daf'u, menolak daf'ullah, menolak Allah an-nasa, kepada manusia, ba'dhuhum, sebagian mereka, bibatin, dengan sebagian yang lain, la fasadati, maka rusaklah al-ardi, bumi. Artinya begini, kalau seandainya Allah itu tidak, artinya menolak orang yang berbuat jahat atau maksiat, kerusakan, kalau tidak dihadirkan oleh Allah orang yang berbuat baik dan mampu mengalahkan orang yang rusak atau yang maksiat,
la fasadatil ardu, maka bumi itu akan rusak. Maka sunatullah, kalau ada orang yang rusak, Allah pun mengutus orang-orang yang baik yang mampu mengalahkan. Mesti ada keseimbangannya. Itu sudah dari Allah. Sebagaimana yaitu ketika Fir'aun menjadi raja, maka Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengalahkan kesombongan yaitu Raja Fir'aun. Begitu pula misalnya pada zamannya Nabi Ibrahim, Raja Namrud, maka diutuslah yaitu Nabi Ibrahim untuk mengalahkan yaitu Raja Namrud. Setiap ada kemaksiatan, orang yang berbuat maksiat, berbuat kerusakan, maka Allah akan mengutus orang yang di situ orang muslim, orang mukmin, orang soleh yang mampu mengalahkan. Ini adalah semata-mata yaitu dari Allah. Walakin Allah, akan tetapi Allah itu mempunyai fadlin, karunia alal alamin, atas seluruh alam. Itu Jadi semuanya itu adalah kanugrahan, keutamaan dari Allah. Dan Allah punya tujuan yang baik tentunya, yaitu untuk agar bumi ini senantiasa yaitu apa? Artinya ada kebaikannya di muka bumi, maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik pun diutus oleh Allah tentunya untuk berjuang, untuk melawan yaitu orang-orang yang berbuat rusak atau berbuat maksiat. Itu Oleh karena itu kita bisa masuk di bagian ini, berjuang di jalan Allah, kita usahakan semampu tenaga kita, karena berjuang di jalan Allah niku bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta bisa, dengan tenaga bisa, atau dengan kedua-duanya, amwalihim wa anfusihim. Kalau punya harta, punya tenaga, sekiranya bisa, maka bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kalau misalnya tidak punya tenaga, hanya amwalihim atau hartanya saja, maka bisa pakai amwal. Atau tidak punya harta tapi punya tenaga, maka yaitu tenaga atau anfusihim. Jadi tenaga kita curahkan untuk berjuang di jalan Allah demi menegakkan kalimat Allah. Kalimat Allah ini sudah mulia, sudah tinggi, akan tetapi ketika di bumi ini tidak ada orang yang membela, maka kalimat Allah akan dijadikan rendah oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka itu perlu orang-orang mukmin, orang muslim untuk menegakkan kalimat Allah ini benar-benar berjuang di jalan Allah agar kalimat Allah tetap tinggi. Artinya tetap yaitu apa? Bercahaya, bersinar di muka bumi dalam rangka menjadikan manusia ini menjadi orang yang lebih baik atau mendapatkan hidayah Allah. Itu penting, oleh karena itu kita mampunya di mana? Monggo sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam memberikan nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Di mana saja kita, bisa di sawah, di pekerjaan yang lain, atau mungkin di kantor, di pasar, monggo. Di situ ada kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di sini, di situ atau di tempat mana saja, itu mesti ada orang-orang yang tidak baik. Ada di situ. Oleh karena itu kita punya kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya harus dengan jalan yang baik. Itu agar kita tidak menanamkan permusuhan di dalam berdakwah. Itu tilka, itulah ayatullah, ayat-ayat Allah. Semua yang sudah dibacakan tadi dijelaskan oleh Allah, itulah ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, datang dari Allah bil haq, dengan benar. Natluha, kami bacakannya alaika, kepadamu Muhammad. Ini domirnya kepada Nabi Muhammad, bil haqqi, dengan benar. Ini benar datangnya dari Allah. Ayat ini dari Allah, cerita ini dari Allah. Kenapa kok diberikan? Wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah termasuk yaitu orang-orang yang diutus. Makanya kenapa wahyu ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Dan ini benar, karena banyak orang kafir Quraisy itu yang tidak percaya bahwa cerita ini adalah cerita yang dikarang oleh Muhammad, yang ditulis oleh Muhammad, hasil mimpinya. Bahkan menganggap pernah membaca yaitu apa? Kitab-kitab terdahulu, sehingga dia ibaratnya itu hanya resum. Hanya resum kitab-kitab terdahulu. Nah, yang lebih jelek lagi, dikatakan oleh orang-orang kafir bahwa itu adalah hasil mimpi yang buruk, sehingga tidak percaya. Oleh karena itu kenapa Nabi itu ketika mendapatkan wahyu, misalnya cerita tentang Raja Jalut, Raja Tolut, seakan-akan Nabi itu berada di zaman itu. Mungkin jangan nonton film kayak 3 dimensi ngoten dong. Jadi cerita langsung kayak mengalami. Lah Nabi ketika mendapatkan wahyu juga begitu. Diceritakan misalnya tentang apa? Raja Tolut, Raja Jalut. Seakan-akan nah dia itu hidup di zamannya. Sampai karakternya orangnya niku kayak apa, sifatnya kayak apa, misalnya Nabi Daud kayak apa, dan lain. Itu paham Nabi. Itu karena yang memberikan wahyu adalah Allah. Oleh karena itu semuanya itu dibacakan oleh Allah kepada Nabi, itu benar-benar hak, karena Nabi adalah termasuk utusan Allah. Dan setelah itu disampaikan kepada umatnya, sampailah kepada kita saat ini, sehingga kita sekitar 1500 tahun saat ini masih yaitu bisa membaca ayat-ayat Allah, masih bisa yaitu belajar memahami ayat-ayat Allah. Itu semuanya adalah karena yaitu biidznillah, karena izin Allah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada nikmat yang paling tinggi Bapak Ibu kecuali hati kita diberi hidayah oleh Allah, mampu menerima ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Dan kita yakin meskipun tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Nabi, kita yakin bahwa yang disampaikan oleh Nabi kita adalah benar dan hak dari Allah. Insya Allah ketika kita yakin sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasul kita Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Saya kira cukup niku yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.